Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai teknik pengintegralan, yaitu pada subbab yang ketiga, yaitu mengenai integral substitusi, yang isinya mempelajari integral substitusi akar pangkat dan integral substitusi fungsi trigonometri. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah integral dengan menggunakan substitusi akar pangkat. Jadi, ketika kita memiliki persoalan integral yang pada integrannya memuat bentuk akar pangkat n dari ax plus b, maka untuk menyelesaikannya kita misalkan bentuk integran yang memiliki akar pangkat itu dengan u. Jadi kita misalkan u sama dengan akar pangkat n dari fungsinya gitu ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya kita gunakan turunan implisit. Nah, contoh soal yang akan kita bahas adalah mencari integral 1 dibagi 2 ditambah 2 akar x dx. Oke, contoh yang pertama yaitu integral 1 dibagi 2 ditambah 2 akar x dx sama dengan apa? Maka kita melihat pada soal ini akar pangkat yang ada itu adalah akar x. Maka kita misalkan u itu sebagai akar x. Nah, kemudian karena bentuknya adalah akar, maka kita kuadratkan agar akarnya hilang gitu ya. Jadi pangkatnya pangkat 1. Dengan cara kita mengkuadratkan. Jadi kita kuadratkan masing-masing ruas menjadi u kuadrat sama dengan x. Nah, selanjutnya kita gunakan turunan implisit. Yang masih lupa dengan turunan implisit bisa dipelajari lagi di kalkulus satunya ya. Jadi maksudnya dengan turunan implisit ini adalah ruas kiri yaitu u kuadrat, maka kita turunkan terhadap u. Jadi u kuadrat kita turunkan menjadi 2u du begitu ya. Sedangkan di ruas kanan yaitu x, maka kita turunkan terhadap x. Jadi hasilnya adalah x ketika kita turunkan yaitu 1 dx. Sehingga kita bisa nyatakan dx itu sama dengan 2u du. Gitu ya. Jadi ini pemisalan yang digunakan pada bentuk akar pangkat. Yang kita misalkan adalah sesuatu yang diakarkan. Nah, kemudian setelah kita memisalkan ini, maka kita kembali ke soal. Jadi integral ini bisa kita ubah bentuknya menjadi integral 1 dibagi 2 ditambah 2 akar x kita ganti dengan u. Lalu dx kita ganti dengan 2u du. Gitu. Bisa juga kita tuliskan seperti ini. Jadi integral 2u dibagi dengan 2 kita keluarkan 1 ditambah u du. Maka hasilnya adalah integral u dibagi 1 ditambah u du. Jadi sekarang bentuknya sudah lebih sederhana. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita mengintegralkan u dibagi 1 plus u du ini. Nah, ini kita tidak dapat menggunakan integral substitusi. Kita misalkan 1 ditambah u. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Mau pakai integral yang hasilnya arcus tangen juga, karena di atasnya adalah u juga ya, tidak bisa. Maka kita sedikit tricky gitu ya untuk mengubah u dibagi 1 plus u supaya dapat diintegralkan. Kita bisa lihat bahwa 1 ditambah u ini bisa kita ubah supaya bentuknya menjadi 1 dikurangi sesuatu. Karena 1 plus u, maka di atasnya pun kita ubah menjadi 1 plus u. 1 plus u supaya jadi u, maka dikurangi 1 juga kan ya.
dibagi dengan 1 plus U du. Nah ini maksudnya adalah supaya bentuknya menjadi seperti ini, 1 plus U dibagi 1 plus U dikurangi 1 per 1 plus U du. Nah sehingga kita bisa integralkan ini menjadi 1 dikurangi 1 per 1 plus U du. Nah ini kita bisa tahu bahwa integral dari 1 du dikurangi dengan integral 1 per 1 plus U du. Ya, jadi bentuk kalau pengurangan kan berarti sebenarnya kita bisa memisah ya, jadi ada 2 integral masing-masing. Nah integral dari 1 U du itu adalah U plus C ya, karena integral tak tentu, tapi kita nanti tuliskan di belakang saja. Lalu integral dari 1 dibagi 1 plus U itu adalah ln mutlak 1 plus U ditambah dengan C. Ingat lagi fungsi transendennya ya. Maka di sini kita peroleh U itu kembalikan ke soal, yaitu adalah akar X. Maka akar X dikurangi ln 1 mutlak 1 plus akar X ditambah C. Karena di sini 1 itu positif ditambah akar X, hasil dari akar selalu positif, maka mutlaknya bisa kita hilangkan. Hasilnya menjadi akar X dikurangi ln 1 ditambah akar X ditambah C. Seperti itu. Jadi pada dasarnya ketika kita memiliki soal yang ada akarnya, bentuk akar, maka kita bisa misalkan bentuk akar tersebut menjadi U, lalu dikuadratkan supaya akarnya hilang, kemudian lakukan perhitungan dengan menggunakan turunan implisitnya, baru disubstitusi. Nah jangan lupa di akhir dikembalikan lagi kepada nilai X nya ya. Di slide jawabannya seperti ini. Oke.